kehebohan soal akun TikTok yang tidak bisa live beberapa hari belakangan ini, bahkan dikabarkan sampai semingguan gitu kan ya. Ini kan berdampak gitu bagi banyak orang gitu kan ya, termasuk para UMKM gitu kan ya. Nah sayangnya Kemendak ini malah statement, gue sempat baca beritanya, nanti kita coba cari screenshotannya, bahwa bilang kalau efek akibat dari TikTok nggak bisa live gitu kan ya, ternyata nggak berdampak apa-apa buat para pedagang. Padahal banyak pedagang online yang biasanya live ini menjerit loh positive people, karena nggak bisa live, nggak bisa live jualan. Nah terus gitu kan ya, Komdigi ini berstatement gitu kan, kalau fitur live TikTok itu dinonaktifkan sementara itu atas inisiasi dari TikTok sendiri gitu kan ya, bukan dari pemerintah gitu kan ya. Loh gitu. Padahal kan kayaknya waktu itu sempet dipanggil nih TikTok Indonesia gitu, iya nggak sih, waktu demo-demo udah mulai memanas gitu kan. Nah ternyata ini artis peran gitu ya, Fedi Nuril ini berstatement tidak percaya gitu. Kita lihat dulu statement Fedi Nuril yang dirangkum atau di capture oleh Sam Extrait gitu ya. Fedi Nuril sebut kalau Komdigi Mutia bohong soal TikTok sukarela tutup fitur live. Komdigi Mutia bohong ya gitu, seperti itu. Ini ada Mutia Hafidz. Bahwa live TikTok itu kami pun melihat dari pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok, bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur live, dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama. Jadi kalau kondisi berangsur baik, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi fitur live TikTok. Dan pada saat ini negara juga kita memahami bahwa ada UMKM yang terdampak untuk berjualan secara live, tapi mudah-mudahan tetap bisa melakukan commerce meskipun tanpa live. Dan sekali lagi kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kondisi membaik sehingga fitur live dari TikTok bisa kembali. Itu pernyataan Mutia Hafidz dari Nusantara TV gitu ya. Terus lalu bagaimana Fedi Nuril menyikapinya gitu ya? Dalam laman Instagramnya Fedi Nuril bilang bohong @Mutia Hafidz gitu ya. Komnas, dia ngasih link Komnas HAM temukan upaya pembatasan informasi oleh pemerintah dan polisi gitu ya. Reminder, hoax terbaik adalah versi penguasanya sekarang siapa @Gerindra gitu. Itu dari Fedi Nuril seperti itu. Bagaimana tanggapan netizen gitu ya terkait dengan hal tersebut? Tadi kan Komdigi ini sempat malah menyatakan bahwa UMKM terdampak gitu, malah Kemendaknya nggak berstatement seperti itu. Aduh gitu ya, beda. Aduh ya, bagaimana respon netizen gitu ya. Jangan percaya dengan Komdigi, saya kebetulan orang dalam yang bekerja di bagian operasional di TikTok. Dari yang saya dengar dari internal perusahaan, tidak pernah kami mengambil kebijakan dengan menutup fitur live dengan sukarela, tapi karena paksaan dari pihak terkait di pemerintah. Tahu nggak, semua pejabat tuh tahu dan beneran paham kalau statement mereka bodoh, tapi mereka juga nganggap rakyat ya kayak kalian juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ngapain bikin statement by data bla bla bla, kalau Yaping bodoh aja udah bikin nggak ada perlawanan gitu ya. Gerok apa benar berita tersebut? Ya elah, itu mah udah jelas bohongnya. Ngapain pula TikTok suka rela matiin live di Indo, orang perusahaannya juga dapat untung. Nggak masuk logika sekolah gak sih itu si Menko Digi itu ya, heran banget. Kalau benar kata Mutia, kita sama-sama uninstall aja TikTok karena udah merugikan pelaku UMKM, atau bagi gak rating 1 aja gitu, sampai petinggi TikTok buka suara bahwa memang mereka disuruh. Fedi Nuril mulai memasak gitu ya. Kemungkinan besar sih bohong ya, kalau TikTok sukarela gitu aja pasti terdampak. Itu berdampak banget sama mereka kalau fitur live dihilangkan, apalagi Indo salah satu pengguna TikTok terbesar. Yakin pasti ada himbauan atau mungkin desakan dari pemerintah ke TikTok. Ya Allah, kasih azab instan buat perpejabat Kang Boong, pindahin bibir bawahnya ke atas. Hati-hati, rakyat ini sedang marah, jaga komunikasi publik, jangan membuat narasi yang memperkeruh. Kalau memang terbukti berbohong, jangan sekalipun nantinya menyesal dengan dampak yang Anda terima dari rakyat akibat membohongi rakyat yang sudah marah dan muak dengan semua inilah ya. Waktu di sana harusnya nggak perlu dibebaskan. Terjawab sudah, seluruh partai tidak setuju dengan UU tersebut, termasuk presiden. Jelas kalau ada kata-kata sukarela berarti ada yang meminta. Mana bisa TikTok tiba-tiba itu ban live-nya, malah rugi jadinya. Berarti ada yang ngasih pundi-pundi untuk matiin live gitu ya.
Semoga para pemimpin negeri ini yang membohongi rakyat secepatnya stroke massal, amin. Itu tadi ya komentar-komentar dari netizen, tapi sebenarnya ini kan kayak dua mata sisi ya gitu ya. Dampaknya ada gitu kan, kalau misalnya nggak dimatikan live-nya mungkin arus informasi itu kencang banget gonta-gantinya, apalagi di saat demo-demo seperti itu banyak komentar-komentar yang nggak benar gitu kan, yang provokasi gitu. Nah ini mungkin itu antisipasinya, tapi ya harusnya dipetakan seperti itu ya. Kalau menurut Positive People gimana pendapatnya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.